Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Hanifah Naziah dengan NIM 860461507 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Filsafat ilmu pada dasarnya berusaha memahami ilmu tidak hanya dari hasilnya, tetapi juga dari dasar, proses, dan tujuan penggunaannya. Yang pertama ada ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat realitas dan apa yang menjadi objek kajian ilmu. Ontologi menjawab pertanyaan mendasar seperti apa yang dipelajari oleh suatu ilmu dan apakah objek tersebut benar-benar ada. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi membantu menentukan batasan objek yang dikaji. Misalnya, dalam ilmu fisika, objek kajiannya adalah fenomena alam seperti energi, gaya, dan gerak. Sedangkan dalam ilmu sosial, objeknya adalah perilaku manusia dan interaksi sosial. Ontologi juga membahas sifat dari realitas seperti apakah bersifat konkret dan dapat diamati secara langsung, atau bersifat abstrak seperti nilai, norma, dan konsep. Dengan demikian, ontologi menjadi dasar penting karena menentukan arah dan fokus suatu ilmu. Tanpa kejelasan ontologi, suatu ilmu bisa kehilangan objek kajiannya. Nah, yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana ilmu diperoleh dan bagaimana kebenaran itu dapat dibuktikan. Epistemologi menjawab pertanyaan seperti bagaimana kita mengetahui sesuatu dan apa yang membuat suatu pengetahuan dianggap benar. Dalam ilmu pengetahuan, epistemologi berkaitan erat dengan metode ilmiah. Proses memperoleh ilmu biasanya melalui tahapan seperti observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, eksperimen, hingga penarikan kesimpulan. Selain itu, kebenaran ilmiah diuji melalui pembuktian empiris, logika, dan dapat diuji ulang oleh orang lain. Epistemologi juga menekankan bahwa ilmu harus bersifat sistematis, objektif, dan rasional. Artinya, pengetahuan tidak boleh didasarkan hanya pada opini atau kepercayaan semata, tetapi harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, epistemologi berperan penting dalam menjaga kualitas dan keabsahan suatu ilmu. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan dari penggunaan ilmu. Aksiologi menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu digunakan dan apakah penggunaan ilmu tersebut membawa kebaikan? Ilmu pengetahuan tidak bersifat netral sepenuhnya, karena penggunaannya dapat berdampak positif maupun negatif. Misalnya, perkembangan teknologi dapat mempermudah kehidupan manusia, tetapi juga dapat menimbulkan masalah seperti penyalahgunaan informasi atau kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, aksiologi menekankan pentingnya nilai moral dan etika dalam penggunaan ilmu. Ilmu seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya. Dengan adanya aksiologi, ilmu tidak hanya berkembang secara cerdas, tetapi juga secara bijaksana. Dari ketiga aspek tersebut, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam filsafat ilmu. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menjelaskan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut, dan aksiologi mengarahkan bagaimana ilmu itu digunakan. Jika dianalogikan, ontologi adalah fondasi, epistemologi adalah proses pembangunan, dan aksiologi adalah tujuan akhir dari bangunan tersebut. Tanpa salah satu dari ketiganya, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang secara seimbang. Sebagai contoh, jika suatu ilmu memiliki objek yang jelas dan metode yang benar, tetapi digunakan tanpa mempertimbangkan nilai etika, maka ilmu tersebut bisa berbahaya. Sebaliknya, jika hanya mempertimbangkan nilai tanpa dasar ilmu yang kuat, maka hasilnya juga tidak optimal. Dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat melihat bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar kumpulan fakta, tetapi merupakan hasil dari proses yang terstruktur dan memiliki tujuan yang jelas.
Ketiga aspek ini menjadi fondasi utama dalam membangun ilmu yang tidak hanya benar, tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.